Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus di rumah masing-masing, saat ini kita akan bersama mengadakan peribadatan keluarga pada 10 Mei 2020. Ibadah keluarga minggu ini memperingati Minggu Paskah yang kelima. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari menanggapinya dengan memujikan. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, setiap hari kita hidup dengan kasih Kristus. Namun setiap hari pula kita senantiasa mendukakan hati Tuhan. Pada saat ini kita memasuki pengakuan dosa. Kita diingatkan melalui bacaan Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 yang demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian kita diingatkan, dan marilah kita mengaku dosa dengan bersama berdoa. Mari berdoa secara pribadi.
Keluarga Allah yang penuh kasih, setelah mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Tuhan berkenan memberikan anugerah dan petunjuk untuk hidup yang baru. Anugerah Tuhan dapat kita lihat pada pembacaan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Setelah kita menerima berita anugerah Tuhan, kita diundang untuk hidup sesuai dengan kasih Kristus. Panggilan hidup yang baru dapat kita temukan dalam pembacaan 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian isi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersalam namaste, dengan mengucapkan salam damai kepada setiap anggota keluarga kita. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah bersama kita memujikan pujian dalam Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 2. Mari memuji Tuhan. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memasuki pelayanan Sabda. Sebelum kita memasuki pelayanan Sabda, marilah bersama kita memohon
Roh Kudus turun agar kita mampu memahami dan mengerti sabda Tuhan dengan bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang telah mengaruniakan kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami. Kami bersyukur kami dapat melaksanakan ibadah Minggu Paskah yang kelima. Saat ini ya Tuhan, kami mau memasuki pelayanan sabda. Kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus buka atas kami, sehingga kami dapat memahami dengan sungguh arti firman-Mu, dapat juga kami melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu kiranya dapat menyampaikan dengan baik sabda Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya kiranya hanya seturut dengan kebenaran dan kasih setia Tuhan. Tuhan kami menyerahkan pelayanan sabda pada saat ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah bersama kita membaca bacaan firman Tuhan saat ini yang diambil dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, demikian isi firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan
melakukannya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Ialah kita yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, semoga kita senantiasa diberikan karunia kesehatan dan kita senantiasa terhindar dari virus corona. Dan kiranya kita diberi kekuatan juga untuk bersama-sama mengadakan berbagai kegiatan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan menggumulkan firman Tuhan dengan tema beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, tentu kita patut berbahagia karena beberapa waktu belakangan ini tren penyakit COVID-19 di Indonesia menjadi tren yang positif. Artinya, bagi saudara-saudara kita yang terindikasi terkena virus COVID-19, banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah sembuh. Dan bahkan kesembuhannya jauh lebih besar daripada bahkan kematian dan juga bahkan yang terkena. Kita patut bersyukur bahwa kita bisa menghadapi virus COVID-19 ini dengan sebuah hal yang positif hingga akhirnya kita bisa menyaksikan bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi virus COVID-19 ini berbuah cukup manis dengan tren kesembuhan yang semakin naik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu bukanlah usaha dari pemerintah saja. Kita patut melihat bahwa di antara kita masing-masing ada sebagian dari antara kita yang berprofesi sebagai tenaga medis. Beberapa sebagai dokter, beberapa sebagai perawat, bahkan beberapa bukanlah tenaga medis saja, namun relawan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Tentu usaha-usaha dari berbagai pihak itu senantiasa menghasilkan sesuatu yang baik. Kita pun patut bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bahwa di antara kita masing-masing ada beberapa orang yang tergerak hatinya untuk membantu lewat berbagai bantuan, dana, daya, moral, dan sebagainya. Kita bersyukur bahwa beberapa di antaranya bahkan tidak hanya membantu dalam penanganan saudara-saudara yang terkena COVID-19, namun juga yang terdampak COVID-19. Bahkan beberapa lembaga, beberapa orang di antara kita mengatasnamakan gereja. Kita patut berbangga, bahkan GKJ Wonogiri Utara juga mengadakan bantuan-bantuan khusus untuk membantu saudara-saudara jemaat yang terdampak COVID-19. Tentu ini bukanlah demi kebaikan diri semata. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, membantu orang lain jika didasari dengan sebuah keinginan untuk meninggikan diri sendiri, dampaknya pasti tidak akan positif.
Namun jika bantuan-bantuan itu didasari dari sebuah ketulusan, maka bantuan-bantuan itu akan menjadi sesuatu yang positif, berdaya guna, dan semakin membangun, membentuk masyarakat yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bantuan bagi orang-orang Kristen juga sebuah makna yang baik saat kita mendasarinya dengan sebuah hal yang bernama kesaksian. Tentu kita tidak mengharapkan bahwa bantuan-bantuan kita ditumpangi dengan berbagai hal yang menyatakan kristenisasi, berbagai hal yang mengatakan ingin masuk ke golongan ini, ke golongan itu, dan sebagainya. Namun bantuan ini juga bisa menjadi saksi. Bukan saksi untuk mengajak orang lain semata, namun saksi bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Saksi bahwa kita adalah rekan pelayanan dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 berkisah tentang Tuhan Yesus yang menjanjikan rumah yang telah disiapkan Bapanya. Di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid untuk mempersiapkan rumah bagi kita. Kepergian Tuhan Yesus yang mempersiapkan rumah ini tentu tidak semata-mata untuk mempastoral, menggembalakan para murid semata. Tidak. Namun di sini kita juga melihat ada sebuah kesaksian yang besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kesaksian yang besar yang dilakukan adalah bisa kita lihat di dalam bacaan kita ayat 9 dan 10. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus yang pergi mempersiapkan rumah surgawi bagi kita adalah Tuhan Yesus yang bersaksi untuk semua orang bahwa Dia adalah Bapa. Dia adalah Allah yang mengasihi umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, beriman adalah soal bersaksi. Iman tanpa sebuah kesaksian percuma adanya. Kita bisa melihat bahwa di situ iman Filipus dinyatakan sebagai iman yang aneh. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa kita sudah lama bersama, namun engkau tidak mengenal aku, engkau tidak mengenal Bapakku. Maka beriman, mengenal Kristus adalah soal menjadi saksi, mempersaksikan Allah dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi saksi? Atau selama kita hidup di dunia ini, kita hanya beriman, mengaku beriman, namun saat mau menjadi saksi, nanti dulu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, disinilah tuntutan iman Kristen, yaitu iman yang bersaksi. Iman yang mempersaksikan Allah melalui karya kasih Kristus. Apakah cukup iman itu hanya dengan saksi? Tidak. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, di sini juga diberitakan
melalui bacaan kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Demikian, aku berkata kepadamu, ayat ke-12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kesaksian iman tidak hanya sebatas kesaksian. Namun iman juga sebuah karya nyata. Bagaimana kita mampu bekerja bersama-sama dengan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya mempersaksikan Kristus, namun juga melakukan sesuatu, doing something. Meskipun saat ini kita sedang di rumah aja, namun melakukan sesuatu lebih daripada hidup di rumah saja. Kita bisa menjadi saksi dengan melakukan ini, melakukan itu. Tidak terbatas pada tempatnya, pada kesempatannya. Namun kita harus mampu menjadi saksi dan berkarya bagi Allah dalam segala situasi. Inilah beriman yang sesungguhnya. Iman yang bersaksi dan berkarya di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bantuan-bantuan yang terkumpul, kesempatan-kesempatan baru yang diberikan, tentu tidak akan ada positifnya jika kita tidak kerjakan dengan semangat kasih. Dan semangat kasih seorang Kristen adalah semangat yang ada di dalam iman mereka. Bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Saat kita membantu saudara-saudara kita, saat kita masuk sebagai relawan, saat kita menjadi orang-orang yang mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang saat ini terdampak COVID-19, kita sudah beriman dengan baik. Kita menjadi saksi bahwa Kristus juga mengasihi kita dan kita juga berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka sanggupkah kita beriman dengan cara yang baru, yaitu bersaksi dan berkarya nyata bagi Tuhan? Kita sendiri yang menjawabnya. Di masa-masa sulit ini tentu semakin sulit kita menyatakan iman kita. Di masa-masa isolasi diri, di masa-masa di mana kita harus di rumah saja, tentu akan semakin sulit menyatakan kesaksian dan memberi karya yang nyata. Namun jika kita melakukannya dengan kasih Kristus, tanpa terbatas tembok apapun itu, termasuk tembok gereja, tembok agama, tembok apapun itu, suku, agama, ras, budaya, golongan. Jika kita mampu melebihi, melalui tembok-tembok itu dengan melaksanakan kasih Tuhan, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, kita mampu beriman dengan cara yang baru, beriman dengan cara yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Selamat hidup dalam iman yang nyata, menjadi saksi dan menjadi rekan sekerja Allah dalam kehidupan. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya dari bacaan Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan harap dikoordinasikan dengan majelis kelompok atau pepandan masing-masing. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah bersama kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan bersama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang senantiasa mengaruniakan kesehatan dan kasih setia serta damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami. Kami bersyukur kami dapat melaksanakan ibadah keluarga di tempat kami masing-masing. Kami juga bersyukur bahwa Engkau senantiasa hadir dan memenuhi segala kebutuhan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, secara khusus kami hendak berdoa untuk perkembangan penanganan kasus COVID-19 coronavirus di Indonesia ini secara khusus dan umumnya di dunia. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di Indonesia kami dapat merasakan bahwa tren kesembuhan atas COVID-19 semakin naik dan kami bersyukur bahwa melalui segenap usaha saudara-saudara kami yang masuk dalam tenaga medis, para dokter dan perawat serta para relawan, kami dapat menghadapi COVID-19 ini dengan harapan yang besar bahwa Engkau tetap mengasihi kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu turun atas saudara-saudara kami yang ada di garis depan penanganan COVID-19 ini, secara khusus kepada para dokter dan tenaga medis, serta para relawan yang tidak pernah berhenti untuk berjuang, mengupayakan yang terbaik untuk kami dan saudara-saudara kami. Kami bersyukur pula bahwa banyak lembaga telah memberikan yang terbaik
untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Kami bersyukur bahwa banyak saudara-saudara kami yang merasakan berkat Tuhan dapat membagi menyalurkan berkat itu dalam berbagai bentuk bantuan bagi saudara-saudara yang terdampak COVID-19 ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara dapat Engkau berikan kesehatan yang prima. Kami mohon bahwa kesehatan ini selalu dapat kami rasakan, sehingga dapat kami syukuri sebagai pemberian Tuhan yang paling indah. Kami mohon rahmat-Mu turun ke atas kami. Secara khusus Tuhan kami juga menyerahkan berbagai program gerejawi yang dilaksanakan oleh GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon rahmat-Mu turun atas perencanaan penahbisan pendeta, perencanaan pelunasan tanah klasis, dan juga program-program khusus yang ditujukan untuk membantu saudara-saudara kami satu pelayanan yang terdampak COVID-19. Kami mohon rahmat-Mu turun sehingga kami dapat melaksanakan segala program dengan baik dan mensyukurinya sebagai bentuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan. Meskipun kami yakin dan percaya tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang turun tercurah ke atas kami. Namun kiranya melalui persembahan ini, Engkau juga merawat dan senantiasa menjaga jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara maupun jemaat-jemaat lain dalam kasih setia dan pemeliharaan firman Tuhan. Kami mohon rahmat-Mu turun ke atas kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kita sudah sampai pada penghujung peribadatan kita. Kita dipanggil untuk mengimani Tuhan dengan cara bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan agar kita mampu bersaksi dan berkarya baginya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari kita menutup peribadatan kita dengan bersama memujikan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga.